Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putra. Dengan NIM 2024 10 10 11 16 di sini saya akan mengerjakan praktikum yang judul ini Perceptron dan Ensemble. Nah, di sini terdapat dua soal, yaitu soal yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer, yaitu masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Tuliskan akurasinya. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Nah, gunakan perbandingan test set 0,3, masing-masing gunakan perbandingan NS atau yaitu 100, 200, dan 300. Tuliskan akurasinya. Oke, hal pertama seperti biasa kita mengimpor, yaitu from Escalan, yaitu kita import datasetnya. Ya, karena di sini kita menggunakan dataset wine dan juga breast cancer. Nah, selanjutnya from Escalan preprocessing, yaitu kita mengimportkan ini fungsi standar scalar, kita panggil. Selanjutnya kita scalar linear model, yaitu kita mengimportkan lagi perceptron. Oke, selanjutnya from scalar model selection, yaitu kita mengimportkan ini train test split, dan juga scalar metrik, yaitu kita mengimport akurasi skor. Ini digunakan untuk nanti mendapatkan nilai akurasinya, tingkat ke akurasi. Hanya kita import NumPy dan juga ini karena assembly, itu kita panggil fungsi bagging classifier. Selanjutnya kita menuju ke soal yang pertama, yaitu kita menggunakan perbandingan 0,2, yaitu menggunakan dataset wine. Nah, pertama ini kita membuat variabel dataset wine ini untuk tempat hasil dari load dari dataset wine ini. Kita membuat variabel X yang isinya itu dataset wine yang termasuk atribut dari wine sendiri. Jadi kita selanjutnya kita membuat variabel Y yang isinya dari dataset wine yang termasuk target atau kelas. Nah, selanjutnya kita ini melakukan perbandingan, ya, dengan cara ini extract. Nah, extract sendiri untuk menampung data source yang akan di training. Selanjutnya extest sendiri itu untuk menampung data-data target yang akan di testing. Data Y-train sama menampung data source yang akan di training, data Y yang akan menampung data target yang akan di testing. Dan kita menggunakan train test split ini untuk membagi data training dan juga data testing, yaitu dengan parameter ini XY, yaitu variabel yang digunakan untuk mendefinisikan data source dan juga data target. Ya, yaitu test set ini mendefinisikan ukuran atau perbandingan data testingnya, yaitu 0,2. Yaitu gini. Nah, setelah kita melakukan perbandingan, kita akan membuat data-data yang ada di atribut ini, data atribut dan juga atribut dari dataset ini menjadi nilai dari standar, yaitu kita menggunakan ini variabel SC, yaitu yang isinya ini standar scalar ini untuk menstandarkan suatu nilai. Selanjutnya kita melakukan feed yang variabel SC ini kita feed dari hasil standar scalar ini dengan parameter xtrain. Selanjutnya ini xtrain std ini melakukan transformasi, yaitu dengan cara ini fungsi transport yang ditransfer xtrain dan juga data testing ini di ditransport dan jadi variabel xtest std dan juga xtrain std, variabel baru gitu. Nah, selanjutnya kita gitu.
Selanjutnya kita membuat variabel baru yaitu ppn. Ppn ini dengan isinya ini memanggil fungsi perseptron tadi dengan ini etanol sama dengan 0,1 ini yang artinya konstan, dan selanjutnya ini random state sama dengan 0. Selanjutnya si variabel ppn ini tadi melakukan fit dari hasil dari ppn ini dengan parameternya yaitu xtrain std tadi yang sudah di sc yang sudah ditransform dan juga ytrain. Yaitu selanjutnya kita membuat ini prediksinya yaitu dengan cara ppn predict dengan parameter xtrain std. Yaitu kita simpan di variabel ypred. Nantinya kita panggil, kita print akurasi prediksi 0,2 sama dengan ini, yaitu kita panggil dengan cara ini akurasi skor, menggunakan fungsi akurasi skor dengan variabel ytest dan juga yprediction ypred. Dengan itu hasil dari tes 0,2 akurasi prediksinya yaitu ini 0,97. Oke. Selanjutnya kita ke tes 0,3 ini sama yang sebelumnya, tetapi yang membedakan ini tes size 0,3 sama kita panggil akurasi prediksinya yaitu ini 0,3 dengan fungsi akurasi skor dan juga parameternya ytest dan juga ypred. Dengan itu hasilnya akurasi prediksi 0,3 yaitu 0,98. Oke. Dan selanjutnya kita ke tes perbandingan 0,4, yaitu di sini kita membuat pada data-data perbandingan yaitu dengan TZ 0,4 sama yang kayak sebelumnya, kita panggil akurasi presisi 0,4 dengan menggunakan fungsi akurasi. Di sini perbandingan menggunakan tes 0,4 yaitu akurasi prediksinya 0,99. Oke. Dari hasil ketiga ini dari dataset wine yang sangat mendekati prediksi yang paling besar yaitu menggunakan TZ 0,99. Itu yang terkecil 0,2 yaitu 0,93 gitu. Jadi TZ yang paling besar kemungkinan prediksinya yaitu 0,4 gitu. Oke, yang selanjutnya menggunakan dataset breast cancer. Oke, kita panggil dataset breast cancer-nya itu kita load dan kita simpan di variabel yaitu dataset breast cancer. Nah, di variabel X ini kita panggil dataset breast cancer-nya termasuk atribut dari dataset breast cancer, dan juga ini variabel Y ini termasuk ya target atau kelas. Oke. Ini sama kayak sebelumnya, yang membedakan ini cuma dataset breast cancer-nya. Yang pertama kita bandingkan tes menggunakan 0,2 gitu. Dari 2 kita panggil ini standar scalernya ya, dia membuat data-data yang diatribut ini dataset menjadi nilai standar. Kita standarkan dulu nilai dari data breast cancer-nya. Selanjutnya kita hitung prediksinya menggunakan ini prospektor. Nah, di sini tes size dari 0,2 yaitu ini akurasi prediksinya 0,94 gitu. Selanjutnya ini selanjutnya ke tes size 0,3. Di sini sama cara sebelumnya, kita bandingkan dulu nilainya. Selanjutnya kita ini menstandarkan nilai dan juga standar kita transform ke variabel ini sama yang ini. Oke, kita melakukan ppn. Nah, ppn ini kita konstan, kita panggil akurasi prediksi dari 0,3 menggunakan fungsi akurasi skor. Nah, di sini hasilnya adalah ini
Jika 0,3 sama dengan 0,96. Lebih besar dari yang 0,2 tadi. Oke, kita ke selanjutnya yaitu T size 0,4. Kita bandingkan, kita standarkan, terus hasilnya standar ini kita melakukan fits dengan parameter train. Nah, selanjutnya kita di variabel SC-nya ini kita transform dengan parameternya xtrain dan disimpan di variabel baru yaitu xtrain std. Sama yang ini ditransport dengan parameter xt dan disimpan di variabel baru yaitu xtest std. Selanjutnya kita melakukan kita panggil fungsi perceptron kan ini parameternya ini konstan dan random state-nya 0, kita simpan di variabel ppn. Hasilnya itu kita fits ini parameternya xtrain std dan juga ytrain. Dan nilainya kita prediksi. Nah, kita panggil akurasi prediksi 0,4-nya menggunakan fungsi akurasi score dengan parameter ytis dan ypet-nya. Isi dari hasil dari akurasi prediksi 0,4 yaitu 0,98. Nah, di dataset breast cancer ini akurasi prediksi yang paling besar yaitu 0,4 nih dengan nilai 0,98. Kemungkinan prediksi yang paling besar nih 0,98 ini lebih kecil dari yang menggunakan dataset Wine tadi yaitu 0,99 gitu. Oke, dari dataset kedua ya dataset Wine dan juga dataset breast cancer ini yang kemungkinan prediksi yang paling besar yaitu menggunakan pembandingan yaitu test size sebesar 0,4. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2 itu sendiri adalah ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging. Nah, bagging dengan base classifier perceptron pada dataset Wine dan breast cancer. Yaitu kita menggunakan perbandingan test setnya yaitu 0,3 masing-masing gunakan perbandingan NS faktor itu 100, 200, 300. Oke, kita ke soalnya. Nah, yang ini. Oke, yang pertama menggunakan dataset, kita panggil dataset wine. Nah, ini kita panggil dataset wine-nya, kita simpan di variabel ini dataset wine dan nilai dari X ini yaitu dataset wine datanya dan juga Y dataset wine target. Nah, hal yang dilakukan selanjutnya yaitu kita bandingkan nilai ini menggunakan test size 0,3 karena di soal tadi disuruh menggunakan test set 0,3. Selanjutnya kita standar scalar, kita standarkan nilainya dulu menggunakan standar scalar dan disimpan di variabel SC. Selanjutnya si SC ini hasilnya kita fit dan menggunakan parameter xtrain dan juga si SC ini ditransform di parameter xtrain dan disimpan di xtrain std. Dan jika parameternya xtest, kita xtest kita simpan di variabel xtest std. Hanya kita melakukan perbandingan. Nah, perbandingan estimator di sini sama yang tadi yang kayak sebelumnya itu dari kita panggil fungsi perceptron yang nilainya konstan dan random state 0 kita simpan di ppn 100. Kenapa kok ppn 100? Kayak tambahkan ppn 100 di variabel ppn 100 supaya nanti membedakan dengan ini nilai dari estimator yang 200 dan juga 300. Yaitu kita ppn 100 kita menggunakan ini yaitu membuat variabel bc 100 ini dengan memanggil fungsi bagging classifier dengan ini parameternya base estimator sama dengan ppn 100 ini nilai dari ppn dari variabel ppn ini ppn 100
dan juga n estimatornya itu nilai perbandingan yang sesuai serta yang diinginkan yaitu dengan nilai n 100 dan n jobs-nya ini untuk mengaktifkan prosesor yaitu dengan nilai min 1. Nah, selanjutnya si BC100 ini hasilnya ini kita melakukan feed dengan parameternya xtrain dan std dan ytrain. Yaitu kita melakukan prediksi yaitu si BC100-nya kita predik dengan parameter x std disimpan di variabel ypred. Nah, itu kita buat akurasi skornya, yaitu ypred kita simpan di variabel baru, yaitu variabel kita namakan akurasi. Selanjutnya kita print, kita panggil dan akurasi of backing classifier dengan nilai 100-nya dengan format panggil ini akurasi. Nilai dari akurasinya ini dipanggil, selanjutnya kita jalankan dan akan bernilai 0,981. Jadi si n estimator dengan nilai 100 ini tingkat akurasinya yaitu 0,981 gitu. Selanjutnya kita ke n estimator dengan nilai 200. Nanti sama caranya, cuma yang membedakan ini nama variabelnya yang sebelumnya itu ppn 100, di sini saya membuat variabelnya ppn 200 supaya gampang untuk memudahkan, gampang untuk membedakan ini dengan nilai estimator 200 dan juga base estimatornya yaitu ini variabel kita panggil variabel ppn 200. Selanjutnya kita melakukan feed dan juga kita melakukan tingkat keakurasian, kita panggil akurasi of backing classifier 200-nya, kita panggil akurasi. Tingkat akurasi dari nilai n estimator 200 yaitu ini 0,963. Itu tingkat keakurasinya dari n estimator 200. Selanjutnya kita ke n estimator 300. Kita ini, oh iya, sebenarnya kan sama ya, kayak ini. Sebelum proses ini kita melakukan proses ini terlebih dahulu, yaitu kita melakukan membandingkan. Selanjutnya gini, kita menstandarkan nilai. Untuk ke ppn variabel 300 kita panggil perseptronnya ini nilainya konstan dan juga random setnya 0. Nah, di sini kita buat fungsi backing classifier dan dengan parameternya ini base estimatornya kita ambil dari ppn 300 ini dan juga n estimator 300 dan juga n jobs-nya min 1. Kita panggil lanjut dan dapat mendapatkan hasil tingkat keakurasian dari n estimator 300 yaitu ini 0,9944. Nah, jika kita lihat ketiga n estimator yaitu 100, 200 dan juga 300 yang paling besar tingkat keakurasinya yaitu n estimator 100 dengan nilai 0,981 gitu. Oke. Yaitu ppn n estimator 100 yang paling besar tingkat keakurasiannya. Selanjutnya ke soal berikutnya sama, namun ini menggunakan dataset breast cancer. Sama sih caranya kayak yang sebelumnya, cuma datasetnya ini menggunakan breast cancer. Nah, di sini benar-benar. Nah, di sini kita memanggil dataset breast cancer dan kita simpan di variabel dataset breast cancer menggunakan variabel XY yang isinya dataset breast cancer data dan juga target. Dan kita menggunakan nilai perbandingan dengan TSS-nya 0,3 dan juga menstandarkan standar nilai. Itu. Oke. Di sini aduh, udah. Nah, yang pertama nilai dari estimator yaitu 1 dengan tingkat hasil dari akurasi dari
menggunakan Bayesian classifier yaitu 0,953. Ini nilai hasilnya. Ini kita ke n estimator 200. Kita manggil reseptor, kita simpan ini variabel terus selanjutnya kita mengisi classifier dengan base estimatornya sama dengan ini PPN 200 dan nilai estimatornya 200 dengan range temperatur. Ya, kita hitung tingkat keakurasiannya dari 200 yaitu 0,965 dan yang nilai estimator 300 ini mendapatkan nilai 0,983 0,982. Nah, di dataset breast cancer ini perbandingan menggunakan estimator yang tingkat keakurasi yang paling besar atau paling besar yaitu dinilai n estimator 300 yaitu dengan tingkat keakurasian yaitu 0,982 yang ini paling besar. Nah, oke. Dan kalau yang dataset ini 0,981 jadi lebih besar yang ini menggunakan dataset breast cancer kemungkinan tingkat keakurasian. Oke. Selesai di persatu dan juga sampelnya ini bisa ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.